Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kembali kita di masjid yang mulia ini untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal soleh yang bernilai yang ringan dilakukan namun bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah zikir. Amalan ini sangatlah mudah kita lakukan, namun banyak dilalaikan oleh manusia. Ibadah zikir tersebut tidak membutuhkan waktu khusus atau tempat khusus, bahkan tidak memerlukan keadaan atau kondisi tertentu. Amalan ini dapat dikerjakan siapa saja. Meskipun amalan ini ringan, namun kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ada 5 keutamaan zikir. Yang pertama, zikir merupakan amalan yang dapat menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Kita sebagai manusia memiliki banyak problem atau permasalahan dalam hidup kita yang terkadang menjadikan kita risau atau gelisah, seperti urusan pekerjaan, urusan keluarga, atau urusan utang piutang dan lain-lain. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya menjadikan zikir sebagai obat dari kegelisahan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Keutamaan yang kedua, berzikir adalah amalan yang ringan namun memiliki pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara zikir yang memiliki pahala yang besar adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim." Ada 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan, dan kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim. Keutamaan yang ketiga, jamaah sekalian, zikir dapat menghapuskan dosa, memperoleh pahala yang besar dan meninggikan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir" sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan tertulis baginya 100 kebaikan dan terhapus darinya 100 keburukan, dan kalimat tersebut menjadi pelindung dari syaitan pada hari itu sampai sore harinya. Selain itu, tidak seorang pun yang dapat melebihi pahala yang didapat orang yang mengucapkannya, kecuali seseorang yang mengamalkannya lebih banyak darinya. Dan barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka gugurlah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang keempat, hamba yang senantiasa membasahi lisannya dengan berzikir, maka Allah akan mengingatnya ketika ia lapang dan ketika ia sempit.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Keutamaan yang terakhir jemaah sekalian, berzikir merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah, pahala yang agung dan keberuntungan yang luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, untuk mereka Allah akan menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Imam Mujahid, seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, berkata, seorang hamba tidaklah dikatakan sebagai orang yang banyak menyebut nama Allah hingga ia memperbanyak zikir pada baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Nah, jemaah yang berbahagia, sangat banyak zikir-zikir yang bisa kita baca dan kita bisa membacanya di mana saja dan kapan saja. Yang pertama, kita bisa membaca dan merutinkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah kita bisa baca ulang-ulang atau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian jemaah sekalian, zikir yang juga harus sering kita baca yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang terakhir jemaah sekalian, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi itulah zikir-zikir yang bisa kita ucapkan setiap saat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah dengan zikir-zikir kita. Demikian jemaah sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu